Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kaum muslimin dan para santri yang saya banggakan, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin membicarakan tentang kesehatan yang judulnya COVID-19 atau virus corona. COVID-19 ini atau juga disebut COVID-19 juga disebut dengan wabah corona, virus corona. Ini sangat menggegerkan seluruh dunia. Kita tahu semua bahwa masalah penyakit yang dianggap pandemi ini, pandemi itu artinya sangat meluas sekali, menjalar dari Tiongkok asal mula di Wuhan, terus di Italia, Prancis, Spanyol, Amerika yang besar-besar. Artinya penularan pandemi corona ini sangat menjalar ke seluruh dunia. Termasuk kita di Indonesia. Di Indonesia sudah hampir melebihi 1,5 ribu orang. Nah ini kan malah diperhitungkan sehari yang kena rata-rata 52 orang. Ya, cuman yang kena itu ada yang positif jelas, ada yang positif tidak jelas. Ini telah banyak terjadi di Jawa, khususnya yang banyak di Jakarta dan Jawa Barat. Oleh karena itu kita seluruh warga negara Indonesia harus prihatin, harus perhatian, supaya jangan sampai penyakit yang menular, yang membahayakan ini, jangan sampai kena kita. Itu ciri-cirinya kan, kalau nampak itu bersin, seperti bersin, selesma, lengusan, atau juga batuk. Nah, seperti itu. Yang sangat membahayakan apabila sampai mengganggu napas kita. Kalau sampai mengganggu pernapasan kita, itu yang sangat darurat sekali, sangat membahayakan sekali, bisa membawa kematian. Dan yang paling banyak itu adalah dikhawatirkan kepada orang-orang yang telah menyimpan penyakit lebih dulu, seperti diabetes, gula darah, ada simpanan gula darah, seperti penyakit tensi darah tinggi,
Nah, itu orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit itulah yang sangat dikhawatirkan. Kalau kena bisa jadi parah. Nah, itu bisa menjalar menurut ahli kesehatan. Corona ini bisa menjalar melalui droplet namanya. Artinya percikan. Percikan apa? Percikan orang bersin, percikan orang batuk, percikan hingus. Nah, ini kalau sampai kena kita, ini menular ke kita. Percikan-percikannya itu. Yang mengkhawatirkan kita juga adalah kalau kita menyentuh benda seperti uang, duit. Itu kan banyak yang pegang. Kalau kebetulan percikan tadi batuk, bersin atau air liur si penderita, dia memegang uangnya tadi kena percikan, ada virusnya, kita pegang, maka kemungkinan kita akan kena. Yang rentan membuat kita kena biasanya, kata menurut ahli kesehatan, itu melalui mulut, hidung, mata. Makanya kita harus menghindari itu dengan cara usahakan jangan pegang tangan jangan pegang muka. Muha ini jangan disentuh. Kecuali kita tangan sudah bersih, sudah disabun apa. Itu kan insya Allah lebih jauh dari terjangkit. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari penyakit ini jangan sampai kena kita. Sebagaimana pesan agama kita, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Berjaga-jaga lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah kena jadi repot kita. Perlu juga diketahui bahwa agama kita Islam itu sangat mengutamakan, menganjurkan kepada kita untuk menjaga sehat. Sehat utama. Sebagaimana sabda Nabi kan at-taharatu minal iman. Kebersihan itu termasuk daripada iman. Karena kebersihan yang dimaksud adalah supaya kita sehat. Atau juga ada kata-kata al-islamu tahirun, maka wa'ma at-taharah. Islam itu adalah suci, maka berbuatlah selalu bersih, selalu suci, supaya diri kita bersih. Nah, kan artinya kita disuruh sehat. Nah, sekarang sehat itu apa? Apa saja yang dimaksud sehat? Sehat itu ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Sehat rohani itu biasanya didominasi oleh petunjuk-petunjuk agama supaya rohani kita, batin kita, hati kita sehat. Maka didominasi oleh petunjuk-petunjuk agama yang membuat hati kita sehat. Tetapi ada
Satu pihak, yang lain adalah sehat fisik, sehat tubuh. Nah ini, corona ini lebih didominasi mengganggu kesehatan tubuh. Mengganggu kesehatan tubuh, mengganggu kesehatan awak. Seperti kita, kalau luka, jangan hanya didoakan supaya sembuh. Ini harus diobati secara medis, secara zahir, secara penelitian, melalui penelitian bagaimana menyembuhkan luka. Keseleo umpamanya, tidak bisa didoakan saja. Tapi yang lebih dominan adalah diobati dengan cara medis, dengan cara kedokteran. Jadi kita harus paham ini. Nabi saja pernah sakit mata, berobat. Malah beliau berobat kepada seorang tabib, dokter dari Kristen. Di suatu daerah kota antara Mekah dengan Taif, itu ada suatu kota. Nah, beliau pergi ke sana dengan Abdul Muthalib, nenek beliau, berobat mata. Nah kan berobat toh. Jar Nabi juga, kullu da'id dawaun. Setiap penyakit ada obat, berarti disuruh berobat. Anzalallahu da'an wa anzalallahu lahu syifaan. Allah menurunkan penyakit, tetapi Allah juga menurunkan obat. Makanya kita disuruh belajar supaya menjadi ahli. Ada yang ahli pengobatan, ahli kesehatan, ya sekolah. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli perikanan, ada yang ahli batubara, pertambangan. Nah, siapa yang belajar itu akan menjadi ahlinya. Maka kita dalam segi obat kita harus kepada ahlinya. Makanya Nabi juga menyuruh supaya utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Artinya soal obat ini kada pandang bulu siapa ahli, silahkan ke orang kafir kah? Seperti Nabi tadi. Yang penting kepada ahlinya silahkan. Jadi lagi sekali kita harus mengerti ada kesehatan rohani, ada kesehatan jasmani. Kesehatan rohani, hati lebih didominasi dengan petunjuk-petunjuk agama, dengan ibadah, dengan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada kesehatan rohani, ada kesehatan jasmani, tubuh. Ini lebih didominasi, harus kita berobat ke ahlinya, itu yang betul. Nah sekarang kita tadi mendapat pesan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Menghindar, berhati-hati, menjaga-jaga supaya jangan kena penyakit itu lebih utama daripada sudah kena hanya berobat. Lalu kita sekarang mempelajari bagaimana supaya kita jangan kena. Maka ahli kesehatan memberi petunjuk kepada kita tadi bahwa penyakit ini menularkan kepada manusia lain adalah dengan cara droplet. Droplet itu tadi adalah percikan-percikan.
Maka kita harus menjaga diri kita supaya tetap sehat dengan cara salah satunya adalah menjaga jangan sampai kena droplet tadi, jangan kena percikan tadi. Seperti caranya bila kita terhadap orang lain disuruh oleh pemerintah, oleh para ulama, oleh majelis ulama supaya kita menjaga jarak dengan orang. Supaya kalau toh ada percikan jauh dari kita, paling tidak semeter, kalau perlu 2 meter berpandir. Supaya ibarat menciprat juga pandir orang menyambur kada sampai. Nah, itu dikehendaki. Jadi kita harus berusaha untuk menghindar dari kena itu tadi. Juga supaya jangan kena, kita harus sering-sering cuci tangan dengan sabun. Cuci tangan dengan sabun, jaga kebersihan. Kita harus suka berwudu. Nah, kan sembahyang 5 waktu. Kalau perlu, sebagaimana pesan juga dalam satu kitab, kalau perlu kita berwudu terus menerus. Maksudnya jangan sampai batal wudu. Maksudnya supaya jangan batal wudu itu adalah supaya kita selalu bersih. Bersih dari hadas. Nah kan, paling tidak tadi apa? Kita selalu cuci tangan dengan sabun. Kalau dengan disinfektan yang biasa disemprot-semprot itu membersihkan saja, seperti kita membasuh dengan air, membersihkan saja. Tetapi katanya yang membunuh kuman kalau ada di tangan kita adalah yang baik itu dengan sabun. Dengan sabun. Jadi bersihkan betul-betul. Di sela-selai supaya benar-benar bersih. Tadi yang kita khawatirkan, kita pegang duit. Kemungkinan dari percikan orang kalau ada. Karena orang yang kena penyakit itu tidak mesti kelihatan. Betukankah orangnya atau selismaankah? Tidak jelas. Bisa begitu, tapi juga bisa tidak kelihatan. Masih di dalam tubuhnya, masih tidak kelihatan. Kalau itu yang memegang sesuatu, kemudian kita pegang juga, maka itu yang bisa membuat kita terjangkit. Oleh karena itu kita jauhi, apa istilah sekarang physical distancing, menjauhi fisik dari fisik kita, menjauhi tubuh orang dari tubuh kita. Jangan suka dekat tadi, kalau bisa di atas 1 meter. Jangan juga ikut-ikut bakajak aja. Pokoknya orang bakawinan, umpat dia bakajak aja, parak-parak di orang. Kita kada tahu siapa yang dekat kita. Sekarang musimnya begini. Begitu juga atau di warung, atau di mana lah, di restoran lah, atau di sampai di tempat orang kematian saja kita jangan sampai dekat-dekat dengan orang lain. Kalau hendak juga hadir jauh-jauh, jangan berparak. Nah sekarang jangan juga kita kalau ada orang mati, karena penyakit corona umpamanya, ada yang mati, jangan kita menganggap orang yang mati itu menularkan. Ya. Seperti terjadi di Jawa, itu ditolak oleh masyarakat. Kada boleh mematak di sini, kada boleh menanam mayat di sini, di kampung kami, karena menular nanti ke semua penduduk. Nah itu menurut dokter salah. Karena orang yang kena itu kemudian mati, kalau sudah dibungkus dengan plastik, nah itu dia tidak menular lagi. Sudah dibungkus dengan plastik, ditanam di tanah, tidak lagi menular. Jadi kita jangan khawatir, biar aja.
ditanam di daerah kita. Yang penting tadi jangan kita saling berdekat. Kalau tadi tidak ketahuan. Kaum muslimin yang saya hormati, jadi kita juga jangan suka keluar rumah. Kalau perlu, kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah lah. Kalau keluar rumah tadi jauhi orang. Jaga kebersihan rumah. Jangan sampai debu terbang, disapu itu. Nah kalau disapu tuh lantai disapu tarabang, itu membahayakan juga. Kalau ada situ dropletnya, ada percikan-percikan dari orang. Jadi kita tetap hati-hati, suka-suka bersih di rumah. Jadi saya kira mungkin itu saja. Kesimpulannya adalah bahwa mari kita jaga kesehatan kita. Ya. Mari kita jaga kesehatan kita. Alaisa lil insani illa ma sa'a. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, tidak akan terjadi apapun kecuali karena memang kerja kita. Tidak akan terjadi apapun kecuali karena kita sendiri. Oleh karena itu jagalah kesehatan kita, karena kesehatan kita paling utama sudah. Coba bayangkan, sembahyang kada sehat, tidak bisa. Puasa tidak sehat, tidak bisa. Kemudian naik haji, kada sehat, tidak bisa. Di dalam segala ibadah tidak sehat, tidak bisa. Oleh karena itu nomor 1 sehat. Maka jagalah, ikutilah ya saran-saran dari pemerintah, saran-saran dari MUI, dari Majelis Ulama. Karena itu sudah sesuai, saran Majelis Ulama itu juga sudah sesuai dengan kesepakatan ulama-ulama dunia. Jadi jangan menganggap itu ulama Indonesia aja. Bukan. Itu sudah disepakati oleh ulama-ulama seluruh dunia. Nasihat atau petunjuk dari ulama itu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.